Halo Sobat Puslu, selamat datang di podcast Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tempat ngobrol yang inspiratif, informatif, seru, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah Sobat, pada episode podcast kali ini saya sedang berada di rumah produksi kelompok Tani Hutan Citra Unggul Sejahtera, tempatnya di Desa Karangwangi, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, Sobat, di sini itu sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan teman ngobrol yang tidak kalah asik dan luar biasa dibandingkan dengan podcast kita sebelumnya. Beliau adalah ketua dari kelompok Tani Hutan Citra Unggul Sejahtera dan juga penyuluh kehutanan swadaya masyarakat di Kabupaten Cirebon. Dan tidak kalah penting nih Sobat, yang menjadi topik bahasan kita hari ini, beliau sukses dalam berusaha pengolahan jamur tiram sampai menembus ke pasar nasional dan internasional. Keren sekali Sobat, langsung saja kita sambut teman ngobrol kita. Selamat datang Ibu Lia, terima kasih sudah mau nemenin saya ngobrol hari ini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita sapa dulu ya Sobat Puslu di rumah ya. Halo Sobat Puslu. Halo Sobat Puslu, selamat pagi. Nah Ibu, berbicara tadi sudah saya kenalkan ya sama Sobat Puslu di rumah ya. Kalau misalnya Ibu ini telah sukses dalam memasarkan atau mengolah jamur tiram sampai memasarkannya ke kancah nasional sampai internasional ya Bu ya, ekspor. Tapi sebelum kita kupas nih Bu nih strateginya bagaimana dan lain-lainnya, saya penasaran dulu nih Bu. Awal mula Ibu kenalan sama jamur tiram itu gimana sih Bu? Merintisnya bersama anggota KTH ya Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya tidak sengaja sih Neng. Berawal saya membeli backlog itu hanya 10, itu pun hanya untuk konsumsi keluarga awalnya. Tapi di situ kayaknya kayak ada baru punya 10 aja kita kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Terus terinspirasi kayaknya ini tuh bisa jadi apa ya, lahan usaha gitu. Makanya saya yang ketika itu emang lagi tidak ada kerjaan, terus saya tuh nambah lagi, beli lagi 100 backlog. Itu pun saya simpan di kamar karena kebetulan ada kamar kosong gitu. Jadi backlognya itu di dalam kamar dulu ya Bu ya awalnya ya? Betul, iya. Nah berawal dari situ terus tambah kelihatan di situ ada nilai usahanya gitu. Jadi saya tuh tambah lagi gitu. Yang berawal dari situ sebenarnya apa ya, mungkin dari kesukaan kita juga atau hobi kita juga ke tumbuhan ya. Jadinya bercocok tanam. Betul. Jadi kita ketika melihat jamur itu tumbuh, keluar jamurnya itu kayak ada kepuasan gitu loh. Bahagia ya Bu ya. Nah jadi itu betul, berawalnya dari situ sih kita tuh. Nah terus mulailah kita punya kumbung, ya kumbungnya masih di kamar itulah saya sulap jadi kumbung. Mungkin dari mulut ke mulut kebetulan saya budidaya jamur itu sepertinya terdengar sama Dinas Kehutanan Neng. Akhirnya ada pihak Dinas Kehutanan ke rumah gitu. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ya Bu ya? Betul, ketika itu masih Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon ya. Waktu belum Cirebon, dipisah baik. gitu ya. Itu tahun berapa Bu pas itu? Itu tuh tahun 2014 Neng. 2014. Nah akhirnya Ibu kenapa nggak bikin kelompok aja? Ya alhamdulillah kita dengan ketika itu hanya punya 15 anggota ya. 15 anggota, terus ketua sekretaris bendahara, kita berjalan. Berarti Ibu langsung jadi ketuanya saat itu ya Bu ya? Iya betul. Nah Bu, gimana sih Ibu, tadi kan ada 15 orang ya Bu ya, meyakinkan orang untuk gabung dalam suatu kelompok yang belum tentu ini menghasilkan gitu kan ya pasti ya. Itu cara meyakinkannya gimana Bu? Awalnya kita kesulitan juga sih, tapi saya kan dalam artian pelaku usahanya ya Neng. Saya sebelumnya sudah budidaya, terus kita juga berusaha mengedukasi itu loh, mengedukasi bahwa jamur tiram itu baik untuk kesehatan, banyak kandungan nutrisinya gitu. Nah alhamdulillah mereka tuh akhirnya ya saya coba dulu deh
seperti ibu katanya gitu, sedikit dulu gitu. Ada juga yang bilang seperti teteh, saya mau coba sedikit dulu. Nanti kalau samponya kira-kira ada hasil, nanti saya ikutan. Tapi pastinya saya mau gabung gitu bahasanya. Tapi untuk budidaya, saya mau coba dulu. Coba dulu ya. Alhamdulillah setelah itu ya banyak, akhirnya yang 15 orang itu Neng semua punya kumbung. Walaupun dalam artian katakanlah kita memanfaatkan lahan yang ada di samping rumah gitu ya, ada di belakang rumah gitu, atau di depan rumah. Tapi mereka itu minimal ketika itu punya 200 sampai 500 backlog. Gitu. Banyak juga ya Bu ya. Itu hanya di pekarangan rumah bisa sampai 500 backlog ya. Di samping rumah juga gitu. Padahal kan cuma 1 meter. Samping rumah itu 1 meter ya, cuma mungkin panjang. Itu sebenarnya untuk kapasitas samping rumah yang hanya cuma 1 meter kali 4 atau kali 5 itu masuk sebenarnya 2.000 Neng. 2.000 ya, karena Ibu pernah sih bertingkat-tingkat gitu ya Bu ya. Iya, Saya pernah betul. lihat ya. Iya, sap-sap gitu kan. Nah, iya. Jadi di situ kalau samponya sapnya sampai tinggi gitu. Soalnya banyak juga. Sebenarnya kita ibu rumah tangga ya. Kayak ibu juga kebetulan ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga biasa, tapi kita itu bisa punya penghasilan yang katakanlah tidak mengganggu tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Dan kita bisa mengalihkan kebiasaan ibu-ibu ngerumpi atau semponya kayak yang namanya di Cirebon itu ibu-ibu apa kebiasaannya kalau ngumpul itu nyari kutu gitu. Nah, itu kita bisa mengalihkan ke sana gitu loh. Iya, itu kebiasaannya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu di sekeliling saya itu di Desa Karangbangi itu tuh kita punya penghasilan. Jadi bisa membantu income keluarga gitu. Membantu perekonomian keluarga ya Bu ya. Betul. Iya. Berarti banyak ibu-ibunya ya Bu ya, anggota kelompok itu ya? Kebetulan banyak ibu-ibu ya. Karena ini pengolahan ya, jadi mungkin ibu-ibu lebih semangat nih ya. Leres itu. Ngisi waktu. Ini kan sudah dibudidayakan tadi ya, udah anggotanya udah masing-masing punya. Terus kemudian bisa menjadi sebuah produk itu idenya gimana ya? Mungkin nih Sobat Pusluh di rumah nih pasti mungkin dari tadi juga udah ada yang salah fokus. Saya ke Bu Lia nih, di belakang-belakang saya ini udah banyak banget produk-produknya hasil dari kelompok tani hutan Citra Unggul Sejahtera. Nah ini mungkin bisa diceritain Bu, awal produknya itu apa aja, terus awal mula kepikirannya itu saya mau bikin ini itu tuh gimana sih Bu? Bisa dapat inspirasi seperti itu? Itu sebenarnya berawal dari rasa empati ya nih. Setelah kita budidaya jamur banyak, kita dari 15 orang itu, tapi ternyata hasil panennya itu tidak ada yang menampung. Jadi nggak ada yang beli. Gitu. Hasil panen banyak, tapi yang pembeli nggak ada gitu ya, pasarnya nggak ada. Ya, karena emang image di masyarakat itu belum tahu gitu bahwa jamur tiram itu baik untuk kesehatan dan harganya terjangkau gitu. Itu belum pada tahu dan pasar pun masih terbatas menerima gitu. Nah, berawal dari rasa empati terhadap petani jamur karena ketika panen raya atau ketika menghadapi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari-hari besar lainnya itu pasar itu libur gitu loh Neng, menjual jamur. Nah akhirnya kan daging ya Bu ya. Betul. Nah terus ketika itu kan jamur akhirnya busuk. Adapun karakteristik jamur sendiri ketika tidak cepat diolah itu kan busuk. Betul Bu. Saya kalau taruh di kulkas aja cepat busuk. Betul. Jadi berawal dari situ terus Ibu coba-coba gitu ya. Jadi iya ya, kenapa kita tidak dicoba untuk membuat olahan aja, biar umurnya agak panjang gitu loh. Nah ini pengolahannya itu jadi produk apa aja sih nih Bu? Kayaknya banyak banget gitu ya. Ada jamur crispy Neng, terus ada kerupuk jamur. Nih boleh ya coba ya ini. Iya. Jamur crispy. Terus kerupuk jamur. Ini Neng, yang kerupuk jamurnya ini nih. Ini kerupuk jamurnya. Iya. Kerupuk jamur. Terus ada apa lagi? Terus kita ada kaldu jamur Neng.
Oh, ini. ada kaldu jamur juga. Iya. Ini kaldu jamurnya nih. Ini kaldu jamur. Terus Ada apa lagi? ada juga tepung jamur. Tepung. Iya, cuma tepung jamur kebetulan nggak dipajang di sini. Itu ada tepung jamur dan ada jamur kering. Ada jamur Ya, kering. cuma produk yang paling kita katakanlah laku di pasaran itu jamur crispy. Itu kepikirannya gimana Bu bisa wah bikin jamur crispy bikin kerupuk sampai ke kaldu gitu Bu, kepikiran tuh gimana Bu? Jadi kalau prinsip ibu ya Neng, kita boleh berinovasi gitu ya, tapi jangan sampai kita itu dalam artian dari satu produk ke produk lain. Kalau ini kan ibu berinovasi dari jamur crispy ke kerupuk jamur ke kaldu jamur itu dengan bahan baku yang sama. Bahan baku yang sama. Betul. Bisa jadi berbagai Produk. diversifikasi produk ya. Betul gitu. Jadi ibu pada prinsipnya seperti itu ya. Alhamdulillah kita nggak apa ya. Kan banyak contoh yang lain produk yang ini nggak laku, nggak maju, ganti lagi gitu. Iya. Kalau ibu tetap fokus di jamur tiram, gitu Neng. Berarti awalnya jamur crispy dulu. Jamur crispy dulu. Jamur crispy dulu. Nah, betul. ini langsung seperti ini atau gimana Bu? Enggak Neng. Ya ibu itu awalnya kemasannya ya plastik biasa, terus meningkat ke standing pots plastik gitu. Terus kita meningkat lagi ke standing pots tapi yang pakai aluminium foil. Aluminium foil, kayak kopi-kopi gitu ya Bu ya? Betul. Nah akhirnya sekarang ini ya ke inilah. Langsung seperti ini ya? Langsung seperti ini. Dan kita juga sudah punya ini apa namanya kemasan tabnya ya. Kemasan tab itu. Yang tabung ini ya Bu ya? Betul. Yang seperti ini sobat? Iya tuh. Itu kita sudah punya yang seperti itu. Bahkan kemarin sempat waktu ibu ikut apa apresiasi kreasi Indonesia itu nih yang diadakan oleh apa namanya Kemenparekraf. Ibu tuh sudah menggunakan tabung dari bambu. Oh, Iya. lebih ramah lingkungan ya? Betul, di samping ramah lingkungan, ibu juga memanfaatkan tanaman bambu kan ada di mana-mana ya Neng. Apalagi di Cirebon ini, Cirebon Timur banyak banget bambu itu berserak gitu loh. Terus ibu kepikiran kenapa tidak kita untuk kemasan tabungnya itu kita bikin dari tabung bambu. Dari bambu. Betul. Udah jadi Bu kemasan ini? Udah jadi. Udah jadi. Ketika itu alhamdulillah ibu masuk 5 besar itu Neng, di apresiasi kreasi Indonesia itu justru yang dinilainya itu dari itu. Dari kemasannya itu ada nilai kreasinya gitu loh. Iya. Kreatif ya Bu ya? Betul, memanfaatkan katakanlah bahan yang ada di sekitar kita yang tidak katakanlah tidak apa ya, mungkin tidak dimanfaatkan banyak orang. Bambu kan biasanya cuma dipakai untuk bikin-bikin bangunan ya Neng. Nah ini sama ibu biar ada nilai kreatifnya gitu. Ibu udah membuat itu ketika itu ya kemasan jamur crispy sama kemasan ini kaldu jamur. Kaldu jamur. Itu. Berarti yang nemuin resep, ini kan harus ada resep rahasia tentunya ya Bu ya, yang beda dengan yang lain. Itu gimana tuh semuanya, apakah resepnya berasal dari Ibu atau Ibu dapat inspirasi dari mana gitu Bu ceritanya? Iya Neng, kebetulan basic ibu itu kan hobi masak ya. Jadi sering ngotak-ngatik bikin apa gitu. Itu crispy juga sampai sekarang seperti ini tuh Neng. Bukan sekali kita buat terus jadi. Jadi enak ya Bu ya? Enggak. Itu teh nyobain ganti tepungnya, nyobain pakai ini gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini produk kita sudah apa ya? Bisa dikatakan punya keunggulan tersendiri mungkin gitu. Nah, apa tuh Bu? Kalau udah saya keunggulan, apa sih bedanya jamur crispy-nya Ibu dengan jamur crispy yang di luar sana? Oh, itu mungkin secara produk namanya sama ya nih, jamur crispy atau kerupuk jamur. Tapi kalau produk ibu itu punya keunggulan, kita itu gluten free, egg free, terus tanpa MSG gitu. Tanpa MSG Karena ya, Bu, kita kan menggunakannya ini Neng. Jamur itu udah Kaldu gurih jamur. ya, Bu, ya? Iya, terus kita menggunakannya kaldu jamur. Kaldu jamur yang Ibu buat. jenis yang lain ya Bu ya? Betul. Jadi mungkin itu keunggulannya dan itu kebetulan
banyak dilirik oleh buyer-buyer eksportir atau eksportir gitu Neng. Karena kan sekarang masyarakat sudah mulai mengerti kesehatan ya. Iya, Mahal banyak sedikit yang- nggak apa-apa, apalagi Iya. kita harganya sama dengan produk lain, tapi kita punya keunggulan gitu. Karena biasanya nih Bu, snack-snack yang gluten free, egg free, non MSG itu tuh Betul. memang mahal-mahal Bu, Betul. dicari banyak Betul, orang. iya. Gitu. Jadi Ibu benar-benar bisa melihat pasar nih ya. Betul. Apa yang konsumen butuhkan seperti itu. Iya, ya itu kita inovasi juga sih. Jadi mungkin di beberapa produk camilan masih jarang ya yang namanya camilan sehat. Makanya Ibu bridging-nya atau tagline-nya itu nih camilan sehat gitu. Musi camilan sehat kaya nutrisi gitu. Musi cemilan sehat kaya nutrisi, Betul, sobat. Kalau ya. mau cemil yang kaya nutrisi, ya musi. Bu, saya bantuin promosi Bu. Iya, terima kasih. Nah, terus tadi ada apa Bu? Saya ulangi ya Bu ya. Ada jamur crispy, Crispy, ada kerupuk ada jamur. kaldu jamur. Nah, itu semuanya itu apakah dibuatnya di rumah? Ini kan rumah produksi ya Bu ya. Di sini bersama anggota KTH. Itu gimana Bu proses produksinya? Jadi kalau proses produksi itu masih ini Neng, dalam artian awalnya ibu ya, awalnya ibu yang katakanlah bikin gitu, tapi kemudian ada beberapa dari anggota kelompok tani gitu, itu sama ibu diajarin juga, diajarin cara membuat kerupuk gitu loh, terus diajarin cara membuat jamur crispy. Kenapa? Itu karena ketika ibu kewalahan pesanan, nah ibu tuh sok atuh bikin itu gitu, bikin crispy gitu. Karena pesanan udah mulai banyak Nah nih. betul gitu. Jadi kadang anggota itu tidak katakanlah membawa jamurnya ke ibu, tapi membawanya kerupuk, kerupuk yang udah dibuat, Udah jadi. gitu. Udah jadi ibu tinggal goreng aja, terus crispy. Nah untuk crispy, untuk menjaga supaya rasa dan sebagainya sama gitu Neng, ingredientnya supaya sama, itu ibu tuh membuat racikan tepungnya. Oh, Ibu. Iya. Tepung bumbu rahasia. Betul, jadi yang namanya petani binaan atau kelompok itu kalau somponya mau membuat crispy yang nantinya crispy-nya dijual ke ibu, mereka itu harus membeli tepungnya. Karena dengan kita membuat tepungnya terus dibeli itu sudah otomatis kan semuanya takarannya komposisinya sama. Pas, iya. Jadi nggak akan beda rasa. Nah ya, Bu, ya? itu jadi yang ibu khawatirkan seumpamanya anggota kelompok atau petani binaan membuat jamur crispy, tepungnya tidak dari ibu, nanti rasanya beda. Beda, iya. Khawatir ada yang komplain. Iya, gitu. Sedangkan nanti ibu kan ini kok sangat beda-beda. menjaga kualitas ya Neng. Betul. Gitu. Memang kualitas itu sangat penting Bu. Betul. Untuk menjaga orang-orang tetap mau beli lagi, beli lagi. Betul. Nah Bu, saya penasaran juga nih. Ini namanya musi. Musi itu apa sih Bu? Apakah ada kepanjangannya? Iya. Terus dapat inspirasi mereknya itu dari mana? Musi. Kalau musi itu kepanjangannya dari mushroom Indonesia ya Neng. Oh, musi itu mushroom Indonesia, iya. Jamurnya Indonesia. Sobat. Betul. Mushroom Indonesia. Betul. Terus untuk ini juga kita ada di Asmaul Husna ya, yang musi. Nah itu kan maha perhitungan. Oh, dari nama Asmaul Husna juga ya Bu ya? Masya Allah. Gitu. Terus ibu juga ini kan dari warna. Kenapa ibu pakai warna hijau? Hijau itu kan apa ya? Identik dengan dinas kehutanannya Neng. Ibu melihat, oh iya logo dinas kehutanan tuh ininya hijau gitu loh. Betul, itu ibu terinspirasi Saya dari kira situ. identik dengan daun gitu Bu. Enggak, terinspirasi dari itu karena apa? Ibu merasa sudah dibesarkan oleh dinas kehutanan. Tuh jadi apa ya? Akhirnya ibu tuh ketika ini ya udah kita membuatnya warnanya ini aja, ini. Jadi kalau seumpamanya diartikan keseluruhan kemasan ini, warna-warna yang ada di kemasan ini tuh Neng, ini
artinya sumber kehidupan. Wah, Masya Allah sobat, ternyata ada arti yang dalam di balik nama Musi. Tuh, jadi karena di samping ini sumber kehidupan untuk keluarga ibu, ya secara luasnya lagi untuk kelompok, anggota kelompok. Pastinya. Karena berusaha bersama ya Bu ya. Betul, dan insya Allah kita untuk tetangga, untuk katakanlah orang-orang sekitar kita, apalagi sekarang kita di sininya juga udah ada nama Cirebon Indonesia, sudah secara otomatis gitu kan. Kita membawa nama Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, ini gitu. membanggakan Insya Allah jadinya. gitu ya. Mohon doanya dari semuanya gitu. Dan ini ya sobat, jadi ini tuh produknya sudah ada sertifikasi halalnya, sudah ada SKU-nya, barcode-nya, PIRT, iya. PIRT juga sudah ya Bu ya? Sudah Neng, itu izin PIRT edar. Jadi sudah. izin edar, Izin edar sudah sobat. sertifikat halal, terusnya nutrition fact, itu yang terpenting itu nutrition fact sekarang. Sertifikat juga udah ada ya. Ya, terus ada barcode, ada QR. Nah, Pokoknya lengkap lah ini, udah hampir lengkap ya Bu ya. jadi emang kalau dalam kemasan itu dinyatakan itu katakanlah mendukung atau standar udah untuk pasar retail dan ke atasnya gitu nih. Itu tuh minimal itu ada 12 di situ yang tertera. 12. Iya, itu minimal. Apa aja tuh Bu? Yang tadi ya? Ini contoh punten Neng. Contoh merek. Merek, sobat dicatat ya sobat ya. Merek, Terus ada izin edar, izin edar, terus ada halal, halal, terus kita ada ini apa namanya quantity, quantity berat bersihnya berapa harus terus kita dicantumkan. ada ini juga breathing. Nah di sini kan camilan sehat keluarga, Jargon atau- lah ya, iya Bu, betul, jargon atau ya. tagline gitu nih. Tagline-nya nih nanti bikin sendiri sobat kalau mau bikin seperti Bulia dan KTH. Betul. Terus apa lagi Bu? Tadi terus 5 di ya. sini ada informasi nilai gizi, nutrition fact. Informasi nilai gizi, Iya, terus ada komposisi atau ingredient Neng. komposisi. Terus ada diproduksi oleh. Oh, jadi siapa yang memproduksi ya sobat Betul. ya. Terus ada juga kode produksi, Kode produksi. ada best before ya. Ya, jadi kadaluarsanya nih sobat yang ke-9 harus dicantumkan. Terus kita ada ininya juga apa deskripsi. Oh, deskripsi. Jadi yang 10 makanannya itu tuh keripik jamur yang kaya akan nutrisi bla 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 seperti itu. Betul. Terus juga di sini kita ada barcode sama QR. Barcode Sama QR. sama yang itu SKU ya Bu ya? QR Neng. Oh, QR. Oke. Jadi kan 12 pas ya. Nah, itu. Bagi sobat nih yang punya UMKM yang sedang berusaha makanan juga, tadi dicatat ya kalau misalnya mau seperti Bulia ini 12 itu harus ada di makanan. Nah, Bu, ini dipasarin di mana aja sih, Bu? Ini kan tadi udah banyak belinya ya. Banyak belinya, banyak bikinnya. Iya. Nah, itu dipasarinnya di mana aja sih, Bu, kalau boleh tahu? Oh iya, itu kita alhamdulillah Neng untuk ini udah di Alfamart, Indomaret ya. Alfamart sudah masuk Alfamart Iya. dan Indomaret. Alhamdulillah sudah. Terus kita juga sudah masuk di beberapa apa namanya pasar retail. Pasar retail, Terus di marketplace juga. marketplace juga ya Bu. Apa Bu marketplace-nya nih? Sobat Puslu Iya. pasti kalau dari kemasan tuh menarik sekali Bu. Soalnya saya kayaknya juga, aduh nih pengen icip nih dari tadi gitu kan, tapi masih syuting nanti ya. Kita terakhir ya sobat ya, kita icip. Nah itu di mana Bu tadi marketplace-nya? Itu Siapa tahu sobat Puslu di rumah mau beli. blibli.com Neng. Beli-beli.com. Iya, Ini Ibu. tidak endorse ya sobat, tidak endorse beli-beli.com. Ini kita Betul. hanya promosi. Nanti kalau mau beli ada di description box deh Bu deh. Nanti Iya. kita taruh ya di Iya, silakan. beli-beli.com. Blibli.com, ya nama tokonya UMKM Musik. UMKM Musik. Bu, Iya. promo dulu dong Bu. Kesannya Bu. Iya, Sobat beli halo, gitu. Sobat Puslu. Kalau ingin mendapatkan produk musik, kita sudah ada di marketplace ya. Silahkan kunjungi blibli.com Atau di Alfamart Bu. atau di langsung beli. Alfamart, Indomaret. Terusnya ada juga di beberapa pasar retail.
Kalau yang di Jakarta mungkin bisa di Sarinah, bisa di Indonesia Grand. Kalau yang mau betul nih masuk juga Bu. Sudah di Indonesia Grand. Kalau yang mau bepergian jauh via bandara, di Bandara Soekarno-Hatta kita sudah ada. Wah, keren banget mesin Bu. pending. Silakan. Keren banget. Ternyata udah sampai ke bandara, udah sampai ke Alfamart Indomart. Bu, setahu saya nih Bu, masuk Alfamart Indomart itu kan nggak gampang ya. Pasti ada persyaratan-persyaratan khusus, nggak semuanya. Maksudnya kayak snack-snack yang dijual itu bisa masuk sana. Betul. Itu strateginya gimana Bu bisa masuk? Kita kalau mau produk kita diterima di Alfamart atau Indomart, coba kita lengkapi dulu legalitasnya nih. Legalitas. Ya, legalitas itu ya termasuk tadi izin edar ya. Itu legalitas produk. Izin edar, halal itu contohnya, nutrition fact gitu dan sebagainya. Dan lagi kita harus punya izin usaha. Tadi izin produk kita sudah bahas ya, sudah memenuhi syarat ya si Musi ini. Nah kalau izin usahanya gimana Bu? Izin usahanya itu kalau kita masuk ke Indomart, Alfamart itu minimal NIB ya. Tapi ada beberapa juga itu lebih bagus ketika kita sudah ada IUMK, NIB, terusnya tuh ada haki merek. Tadi apa Bu? IUMK? Iya. Bisa dijelasin Bu ke Sobat Puslu, IUMK itu apa? Kalau IUMK itu semacam apa ya, surat izin, seperti surat izin yang dibuat oleh kelurahan gitu nih, oleh desa surat itu. Izin kelurahan. Tapi tingkatnya itu sudah kecamatan. Nah kalau sekarang bahkan IUMK itu sudah dibuatnya itu di kalau nggak salah kementerian nih. Karena kita bisa membuat IUMK itu secara online gitu loh. Oh, udah bisa online. Iya, via OSS ya. Itu jadi IUMK terus NIB itu kita bisa buat di OSS. Jadi contohnya siapa yang mau membuat legalitas produk, itu tahap awal kita bikin IUMK sama NIB. NIB harus punya itu dulu harus ya. punya. Harus punya itu dulu. Nah itu nanti kita bisa ke NPWP. NPWP. Ya udah gitu ke haki merek. Haki. Nah catat ya sobat, udah ada 4 nih. NIB, IUMK, Ya. haki merek, sama satu lagi tadi apa Bu? Apa sih tadi? Kok jadi lupa Ya, sih? ulangi lagi ya Bu. Haki merek, ada apa lagi? IUMK, NIB, haki, terus sama NPWP. NPWP. Itu sobat. sudah cukup, kita bisa masuk ke pasar retail ya. Tadi contohnya tadi untuk ke Alfamart sama Indomart. Tapi ketika kita sudah seperti itu, insya Allah diterima juga di pasar retail manapun. Berarti asalkan sudah mengantongi 4 itu, insya Allah bisa diterima di pasar retail, di supermarket gitu nih. Itu sudah bisa. Selain 4 itu udah punya izin usaha apa lagi Bu untuk perizinan? Kita ada juga alhamdulillah sudah punya HACCP nih. Udah punya HACCP ya? Betul. Jadi Bu boleh Bu jelasin Bu, mungkin sobat ada yang nggak tahu apa sih HACCP itu gitu ya. Coba. Kalau HACCP itu jadi untuk ini ya. Pastinya kalau kita secara orang awam, kita pastinya itu untuk persyaratan supaya produk kita bisa tembus ke pasar internasional. Nah, itu internasional dicatat udah beda levelnya sobat. Kalau tadi yang 4 nasional ya Bu ya. Kalau HACCP ini internasional, udah go internasional. Iya, itu Neng. Ya mungkin emang agak-agak ini sih, agak-agak sedikit susah ya, dibilang susah. Sebenarnya dibilang susah sih enggak sih, asalkan kita sudah siap. Sudah siap, ya, Bu, betul, sudah siap dengan segalanya, dengan katakanlah cara kita produksi, terus tempat kita produksi dan lain sebagainya, itu kita sudah mendukung, sudah katakanlah misah-misah gitu ruangannya. Terus itu juga pastinya itu juga ada hubungannya dengan
BPOM Neng. Badan POM, iya. Nyambung ke Badan Jadi POM. itu tuh izin edar, tapi kelasnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Gitu. Nah itu juga seperti yang HACCP juga, ya sebenarnya kita masih di lingkungan katakanlah quality control ya, quality control tempat kerja kita itu intinya. Berarti harus dipastikan kalau memang mau mendapatkan HACCP itu, iya. Tempat produksinya sudah terjamin, mutunya betul. terjamin, ya Bu Betul. ya. Nggak boleh tidak higienis, itu pasti nggak akan lolos nih sobat. Leres. Nah iya. selain HACCP udah dapat Saya juga ya, Bu, itu ya? sudah dapat CHSE ya Neng. Udah dapat Iya. CHSE juga. Itu CHSE itu untuk apa ya, legalitas untuk sebenarnya food service Neng. Lebih ke servisnya. Iya, lebih ke food service sebenarnya. Jadi bukan, kalau yang ini itu kan food manufacture. Produksinya. Iya, tapi itu juga lebih ke, bisa juga ke food service. Food service. Contoh food service itu ibu kan punya apa namanya, olahan yang basah-basah, seperti rendang jamur. Oh bikin gitu. juga. Bikin Neng, Rendang bikin jamur. itu ibu sudah ada rencana mau dikemas pakai kaleng. Oh iya, saya suka lihat kan kalau rendang dikalengin di tempat Betul. oleh-oleh. Iya, seperti itu. Nah, terusnya tuh ada juga balado jamur, ada nugget jamur. Berarti ini sate olahan-olahan jamur. basahnya ya, Iya, Bu ya? itu food service masuknya. Oh itu masuknya food service. Food service, iya. Nah, itu kita sudah punya apa namanya, sertifikatnya CHSE. CHSE berarti Iya. sudah mengantongi, tinggal sedang dikembangkan. Iya, sebenarnya ibu sudah ini sih, sudah produksi juga, Neng. Udah. Sudah produksi. Sayang banget nih Bu. Iya. Nggak ada di sini ya. Betul. Iya, jadi sobat Pusul di rumah nggak bisa lihat masalahnya pasti nih. Itu ketika itu emang ibu sudah jual itu Neng. Sudah jual itu, kita dalam artian sudah buka lah semacam apa sih, olahan jajamuran ya, kuliner jajamuran gitu. Itu sudah ya, banyak lah, semua serba jamur gitu. Jadi ada yang mau mendadak, mereka biasanya metik sendiri, tolong dibuatkan ini. Oh, ada juga yang request iya, kayak jadi gitu. kita sekalian edukasi. Jadi metik jamurnya, terus edukasi di situ. Itu ibu tuh sudah seperti itu, cuma karena kemarin itu ada COVID ya. Iya. Nah, jadinya tuh kita semua berhenti dulu. Berhenti ya, Bu ya. Berhenti dulu, bahkan mungkin pakem, tapi alhamdulillah untuk legalitas kita sudah ada. Alhamdulillah sudah aman ya. Mungkin untuk kelasnya UMKM, apalagi kelasnya ibu apa namanya kelompok tani hutan, kayaknya se-Jawa Barat baru satu yang dapat itu. Tepuk tangan nih. Tim saya murah Bu. Keren banget nih. Bagi kamu semua sobat UMKM, kelompok tani hutan tuh jangan mau kalah nih sama Bulia ibu rumah tangga yang kreatif. Masa kamu nggak bisa? Ya kan? Bisa dong. Keren ya Bu ya, luar biasa. Kasih, Neng. Nah Bu, ini kan musik. Tadi Iya. sudah dijelasin. Di balik namanya ada cerita apa? Mushroom Indonesia ya Bu. Bu, ini kan nggak takut Bu dijiplak orang, apalagi sekarang yang nonton udah banyak nih Bu, nanti diikutin orang nih, apalagi udah masuk Indomaret, Iya. udah didaftarin, udah dapat haki belum Bu? Haki merek udah. Neng. Udah. Iya. Kamu tidak boleh menjiplak, sobat. Tidak boleh kan, ini sudah ada haki merek. Sudah Iya, Neng. sudah diurus berarti Bu? Iya. Iya, Neng. Alhamdulillah. Nih tips-tipsnya gimana Bu? Susah nggak sih Bu dapetin Haki ya? haki merek? Enggak sih, kalau ibu sih dapat program Neng. Alhamdulillah. Dapat program dari waktu itu Kementerian apa, Kemerindag ya. Oh, dapat Ya, program, Kementerian dapat bantuan. Perdagangan. Ya, itu haki itu. Ya, alhamdulillah kita asal-asal kreatif, asal mau tangannya gini-gini ya. Iya. Searching, asal kita apa namanya, Mau mencari info mau ya, Bu, mencari ya? info. Informasi. Itu sebenarnya sekarang untuk legalitas itu mudah, bisa didapat secara online. Kadang kita ada banyak program dari beberapa kantor dinas dan kementerian. Jadi itu udah sangat membantu UMKM sebenarnya. Sangat membantu Apalagi UMKM. yang kelasnya kelompok tani ya Neng, kayak ibu kelompok tani hutan.
kalau ibunya mungkin tidak matanya melek, kupingnya dibuka, tidak ininya apa ngotak-ngatik itu searching gitu, Aktif, kayaknya googling ya Bu ya. mungkin tidak Ketinggalan akan informasi seperti ya. ini nih. Iya. Jadi jangan berhenti untuk mencari tahu. informasi. Kalau kita mau sukses, ya kita harus terus berusaha. Syarat-syaratnya dikumpulin, lalu urus izin usahanya, urus izin produknya. Betul. Nah Bu, ini izin produk sudah ada, izin usaha sudah sampai HACCP, Iya. sudah sampai CHSE. Iya, Dengar-dengar SK Kemenkumham juga sudah ada. sudah ada kita. SK Kemenkumham. Iya. Jadi Tadi kita sudah- sudah ada badan hukumnya, Neng. Iya, nih sudah ada badan hukumnya. Iya. Yang kita bahas sejak awal nih, tembus kancah nasional tadi sudah ya, dan internasional nih Bu. Oh iya. Ini ke negara mana aja sih Bu, dan gimana sih awal mulanya Ibu bisa tembus gitu? Oh iya. Jadi suatu proses itu biasanya yang sulit itu awalnya ya Bu ya. Betul, Kalau udah berjalan mah ya udah terbuka Iya, jalannya, iya, kita betul. tinggal nerusin aja. Betul, Tapi untuk membuka pintu, Iya. nah itu biasanya yang dari mana saya bukanya gitu kan. Iya. Nah itu bisa diceritain. Ya, alhamdulillah ibu itu kan sering ikut kompetisi ya, Neng. Sering ikut. Berawal pertama kali ibu ikut kompetisi itu ketika baru punya kemasan seperti ini. Baru punya Iya, Baru baru punya punya kemasan. tahun berapa ya kalau nggak salah? 2018 kalau nggak salah. 2018. Nah, ibu ikut kompetisi kemasan secara nasional. Mm-mm. Itu baru masuk 10 besar secara nasional, Neng. Nasional, sudah Iya. masuk nasional. Terus- Itu dari mana Bu yang menyelenggarakan? Itu Kementerian Koperasi. Oh, Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi, ya. Nah, terus ibu juga ikut beberapa kompetisi, dan yang terbaru ini alhamdulillah ibu apresiasi kreasi Indonesia yang diadakan oleh Kemenparekraf, ibu masuk 5 besar. Alhamdulillah sudah Iya. 5 besar ya. Terus ibu ikut lagi kompetisi yang diadakan oleh Kemenperin. Itu ibu masuk 3 besar secara nasional. Itu namanya Ihya Indonesia Halal Industry Award. Halal Award. Award, Udah iya. ada awardnya kan? Oh berarti halal industri itu saya baru juga tahu nih. Iya. Saya kalah informasi nih dari ibu. Tuh, ibu masuk 3 besar untuk kategori inovasi produk. Inovasi produk. Halal ya. Terus ibu ikut lagi di ini apa sih ya, FSI ya. Cuma FSI, nah itu ibu secara nasional juga, itu keseluruhan secara nasional, Neng. Alhamdulillah kita termasuk 3 besar produk terbaik Indonesia. Nah ternyata kompetisi yang sudah diikuti banyak juga ya Bu ya. Iya, Dari mulai, tapi semuanya masuk gitu, 10 besar, 5 besar, 3 besar. Iya, Neng. Apa sih Bu benefitnya atau keunggulannya ikut-ikut kompetisi itu Bu? Sebenarnya itu sangat ini banget ya, Neng, sangat bermanfaat buat ibu. Di samping kita dapat program, kita juga di situ dapat banyak peluang-peluang dan fasilitas-fasilitas yang kita dapat. Itu ya contoh, jadi produk kita itu dipromosikan, dibawa pameran ke luar negeri. Sampai ke luar negeri di Betul. bawah pameran. Terus kita juga dipertemukan dengan buyer-buyer dari luar negeri gitu. Jejaring ya Bu ya, berarti Terus ya. iya, banyak juga kita masuk komunitas-komunitas yang Ada nanti komunitasnya juga. iya, yang nanti di dalamnya itu, Neng, itu banyak peluang. Iya, banyak peluang di situ. Terkadang kita ada juga yang katakanlah yang tadinya kita tidak punya pasar, sompongnya di Sumatera, di Kalimantan, tapi dengan mengikuti kompetisi itu kita ikut komunitas, bergabung di komunitas, kita jadi punya pasar di sana gitu. Jejaring jadi Jejaring. lebih luas. Betul. Iya. Tanpa kita mencari-cari, Iya, sudah betul. dihubungkan dengan buyer, ya Bu ya. Betul, Sudah betul. dengan pembeli. Betul itu. Jadi manfaat sekali sih kalau menurut saya ya Bu ya. Iya, Neng. Terus itu juga jadi apa ya? Jadi acuan atau menaikkan rating produk kita. Jadi produk kita itu mungkin orang yang
sudah tahu, oh iya ini tuh pernah ikut kompetisi ini dan masuk ke 3 besar. Jadi pantes ini udah dipasarkan di sini, udah sampai sini sampai branding juga ya Bu ya. Udah menang ikut kompetisi ini, menang. Betul. Tadi yang halal-halal, berarti kan orang yakin nih, Betul. udah juara sekian, pasti halal dong, Iya. bukan Iya. yang halal ya tipu-tipu gitu ya Bu ya, asal-asal masukin Iya. logo halal Nah gitu ya Bu itu, ya. iya ini udah bener-bener Neng. Jadi ibu tuh walaupun katakanlah kita berawal dari KTH dan sampai sekarang ibu masih KTH, tapi kita sudah punya produk yang mungkin bisa disandingkan dengan produk-produk pabrik besar. Nggak kalah ya Bu ya, Gitu, kualitas Neng. nggak kalah. Insya Rasa apalagi ya, Allah, resep insya Allah, ibu. Neng. Iya. Betul. Nah Bu, ini tadi membuka peluang pasar ya Bu Betul. ya, ikut kompetisi-kompetisi itu ya Bu ya. Iya. Itu apakah hanya cukup peluang pasar nasional saja? Apakah seperti awal bahasan kita nih Bu nih, menembus pasar internasional nih Bu, gimana? Alhamdulillah nih, antara pasar nasional dengan pasar global ya istilahnya, pasar global gitu, pasar internasional, itu kita keseluruhan. Iya. Sudah internasional. Jadi Musi ini, Sobat Puslu ternyata udah keluar negeri Sobat, udah ekspor. Keren banget. Ini ke mana aja Bu? Kita itu berawal itu ke Emirat Arab Neng. Oh, ke Arab dulu. Ke Emirat Arab, di situ bukan ke Arab Saudi aja, tapi kita ke apa sih yang yang perbatasan antara Asia dengan Eropa tuh ya. Aduh, geografi saya diuji di sini. Di mana tuh? Turki, ya, terus Kapadokia. di Mas situ ada. Aris, Sobat Puslu, Mas Aris. Ada beberapa. Aduh, Ibu pasti nggak tahu Mas Aris nih. Aduh, lanjut Bu. Tuh, terus kita ke apalagi ya, ibu ingatnya Emirat Arab, tapi itu ke beberapa negara nih. Ada satu lagi yang pertama kali ibu itu dilirik sama negara-negara itu tuh, ada si ibu pernah, itu udah lama banget sih yang pertama kali ya. Itu tahun berapa tuh Bu masuk Ya kalau nggak ekspor salah pertama kali? Ibu tuh tahun 2018 pertama kali dilirik oleh buyer luar itu. Kebetulan ibu ada ini di kompetisi kemasan itu Neng. Dari kompetisi kemasan. Jadi pas kelanjutannya itu tindak lanjutnya itu ibu tuh diundang sama Kementerian Koperasi. Ternyata kita di situ dipertemukan dengan duta besar di sana. Dari Arab. Iya, jadi antara duta besar Indonesia dengan duta besar itu kita hadir, dipertemukan, terus kurasi. Nah itu pertama di sana. Cuma ibu kok bisa lupa banget ya negaranya. Habis bahasanya panjang sih. Oh panjang. Gak apa-apa Bu. Mohon maaf. Arab tadi ya Bu ya. Terus Turki, kemana lagi Bu? Nih si Musi sudah melanglang buana kemana Itu lagi? kita udah ke Singapura, Malaysia, Australia, Neng. Australia. Itu, iya. Nah itu kita itu masih, cuma ibu masih under name ya. Dalam artian under name itu bukan nama ibu pribadi. Jadi tetap produk Musi dalam katakanlah pakai kemasan Musi dan sebagainya, cuma bukan atas nama ibu. Atas namanya siapa Bu? Kita itu Indonesia Your Hand Neng. Oh, jadi ibu bekerja sama lagi. Jadi kita itu tuh fasilitas dari BRI. Fasilitas dari BRI. Dari BRI, iya. Terus kita masuk ke Indonesia Your Hand, lolos kurasi dan dipasarkan ke sana. Pasarkan ya. Iya. Kalau saya lihat ini mendengar cerita ibu ya Bu ya. Banyak sekali ibu sampai mencapai ini tuh banyak kolaborasi ya Bu ya, tadi disebutkan Kementerian, dinas yang paling pertama sampai warnanya hijau. Betul. Terus ada Kementerian Agama dan lain-lain ya Bu ya, sampai BRI. Itu gimana sih Bu cara ibu membangun kolaborasi sampai percaya ngasih ke ibu fasilitas nih BRI itu gimana Bu? Yang pastinya
ketika ibu sudah dapat program ya Neng, dapat program dari dinas gitu, itu ibu tuh tidak katakanlah terus duduk manis atau diam di tempat, tapi justru itu beban moral buat ibu. Contoh, ibu udah dapat katakanlah haki merek, atau contoh kecilnya, contoh awal itu PIRT lah. Itu ibu kan dapat program dari Disperindag. Itu justru ketika ibu dapat program, itu jadi beban moral untuk ibu. Jangan udah dapat udah aja disimpan. Saya harus lebih maju. Saya harus membuat dinas atau dinas terkait itu yang sudah memberi program ke ibu bangga, karena bermanfaat. Ada hasilnya. Ada hasil. Ada itu. Kemajuan usahanya. Nah itu yang ibu ini kan. Jadi alhamdulillah di beberapa dinas ya, termasuk mungkin Pusluh, ibu merasa banget dibantu banget dalam artian. Pusluh, iya. Akhirnya disebut juga kawan-kawan. Di Pusluh itu ibu merasa, ya emang berawal dari dinas kehutanan ya Neng. Ibu yang ikut membesarkan ibu. Awal mulanya terbentuk KTH kan ya Bu ya? Enggak, awal mulanya ibu punya backlog, ibu bisa bikin backlog. Lebih awal lagi ya Bu ya? Awalnya kan beli. Nah terus ibu bisa buat backlog sendiri. Terus ibu bisa katakanlah untuk administrasinya dan sebagainya itu ibu dapat dari Dinas Kehutanan Jawa Barat. Dinas Kehutanan Jawa Barat. Iya, itu di situ nih. Dan sekarang lagi alhamdulillah ibu sudah merasa banget diakui oleh Pusluh gitu loh. Udah jadi keluarga besar Pusluh. Iya Bu, Ibu. Itu yang membuat ibu semakin bangga. Selalu menjadi narasumber TTO Komoditas Jamur Tiram. Alhamdulillah nih. Itu jadi ibu ada kebanggaan tersendiri. Jadi punya keluarga banyak gitu ya. Beberapa dinas yang pasti yang dari nol sampai ke kementerian itu ya pasti dari kehutanan. Nah, catat lagi ya sobat ya, pentingnya kolaborasi. Jadi jejaring kerja, kolaborasi dengan instansi-instansi terkait itu sangat penting. Dan kalau pesan dari Bu Lia tadi ya Bu ya, kalau sudah dapat kolaborasi, kerjasama, dapat fasilitas, itu jangan lupa harus ditingkatkan usahanya, dimanfaatkan fasilitas yang didapat agar usaha kita semakin maju, dan yang memberikan kita fasilitasi juga merasa bangga. Wah, ternyata bermanfaat seperti itu, tidak hanya dapat stuck seperti itu. Nah Bu, kita lanjut ke sekarang kan Ibu sudah ya kita bisa bilang sangat sukses ya kalau menurut saya ya Bu ya. Udah masuk ekspor malah Bu, udah susah lah gitu kan ya ibaratnya kalau tidak ada perizinan usaha, pencarian informasi dari Ibu. Dampaknya apa sih Bu untuk pertama pasti untuk ibu sendiri ya, sebelum orang ya untuk keluarga pasti untuk diri sendiri dan keluarga terdekat. Pasti Bu dampaknya mungkin untuk anggota KTH juga, dan nggak lupa pasti masyarakat sekitar ya Bu ya, karena apa yang kita usahakan juga harus bermanfaat untuk orang lain gitu. Apa Bu dampaknya yang dirasakan gitu? Ya alhamdulillah yang ibu rasakan emang untuk ibu pribadi gitu ya, kita ada perbaikan dari sisi ekonomi ya Neng. Terus untuk masyarakat sekitar pun, jadi sekarang itu ibu-ibu itu tidak menganggur, istilahnya sudah ikut ibu berdayakan, dan minimal mereka itu ada income tambahan gitu. Membuka lapangan pekerjaan. Betul. Subhanallah. Nah untuk yang pastinya kita itu walaupun usaha ibu itu katakanlah di seputaran KTH musik gitu nih, tapi justru dengan berkembangnya market kita itu justru lebih banyak orang yang katakanlah sudah sudah ikut bekerja dengan kita. Karena kita kan tidak hanya di lingkungan kita, lingkungan pekerjaan, lingkungan sekitar kita, tapi sudah secara otomatis kita kan
perlu ekspedisi, ya kan? Iya, betul. Terus kita semuanya belanja untuk bahan tambahannya, bahan ke tepungnya. distributor mana sudah secara otomatis. Di situ kan ada pekerjanya di samping pemiliknya. Nah, alhamdulillah ibu sangat-sangat merasa, katakanlah secara tidak langsung ibu sudah berbagi. Dan itu pun ya emang tidak terlepas ya dari dukungan keluarga. Iya, pasti. Terutama dukungan suami. Dan ada lagi ya termasuk yang kemarin yang berkunjung ke Kumbung, itu termasuk orang-orang di sana pun sangat mendukung, termasuk Aki gitu kan. Dan yang pasti ini semua itu ya berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya itu. Sudah pasti, kalau tanpa seizin Allah tidak akan terjadi ya Bu ya. Laras itu. Iya, alhamdulillah nih Bu nih. Berarti dampaknya bisa dirasakan secara langsung baik ibu dan keluarga, yaitu peningkatan perekonomian ya Bu ya. Alhamdulillah juga bisa tadi membuka lapangan kerja, jadi karyawan di sini kan pasti aktivitasnya banyak tuh ya Bu ya untuk bikin ini ngemas, lagi bikin backlog tuh Neng, banyak. Iya, dari mulai banyak bikin orang itu backlog, ibu-ibu emas. Nah, itu semua adalah lapangan pekerjaan ya Bu ya. Betul, untuk tetangga, teman-teman. Alhamdulillah orang-orang putus sekolah bisa kerja di sini, bahkan bisa ada yang sekolah lagi. Iya. Nih Bu, kalau saya boleh kepo nih Bu, pasti teman-teman di rumah nih pasti juga penasaran. Omset nih Bu nih, pertanyaan pamungkas terakhir. Omsetnya berapa sih Bu untuk Musi ini dari berbagai produk ya? Ini kan Ibu diversifikasinya banyak untuk semuanya deh. Kalau boleh tahu Bu, kalau boleh kepo nih. Per bulan, per tahun? Per bulan deh boleh. Kalau per bulan kira-kira aja. 200 Neng. 200 juta. Iya. Itu sudah bersih atau omset Bu? Itu omset. Oh, itu omset. 200 Jadi juta. kalau marginnya kita ini kan ya paling 30% dari itu. 30%, luar biasa. Dari jamur bisa menghasilkan 200 juta per bulan. Itu nggak mudah ya Bu ya, sangat tidak mudah. Betul. Kalau misalnya penjualan nih Bu, itu tiap bulannya berapa sih Bu? Paling banyak nih? Kita penjualan itu nih sekarang hitung-hitungan gampang aja ya. Kalau sampelnya 25.000 kali itu yang ibu ini kan yang gampangnya. Berarti bukan 25.000 tapi kali 10.000 aja. Enggak, berarti sebulan itu bisa 25.000 terjual. Lebih. Nah, luar biasa sobat, 25.000. Lebih. Bayangin ini produksinya bagaimana, berapa karyawan yang sudah diberdayakan ya dalam proses pembuatan Musi ini. Sangat bermanfaat sekali ya Bu ya, berarti untuk jamur crispy-nya aja, belum untuk kerupuk. Belum untuk yang lainnya. Nah Bu, ini kan banyak variannya nih. Keripik juga saya lihat ada rasa-rasanya, barbecue. Terus ada rasa jagung apa lagi bakar. ya? Jagung bakar. Ada nah, itu rasa yang paling balado. laku, yang mana Bu? Yang paling laku Bu? Balado sama dan lain-lain. jagung bakar. Balado sama jagung bakar yang paling laku. Berarti itu rasa favorit ya? Iya. Rasa favorit. Iya. Yang lain juga pastinya enak dong ya sobat ya. Cuman yang paling laku itu, coba deh. Iya. Kita buktikan. Betul. Itu yang paling laku, apakah itu yang paling enak? Bu, nggak kerasa ya kita ngobrol udah cukup lama, sudah bahas dari awal mula sampai ke strategi pasar, izin produk, izin usaha dan lain-lain sudah dicatat juga nih sama sobat Puslo di rumah. Nah Bu, untuk terakhir nih sebelum kita akhir ngobrol kita hari ini, boleh dong Bu kasih motivasi buat sobat Puslo di rumah yang mungkin lagi mulai usahanya atau yang sudah berjalan atau bahkan saya mau berusaha tapi saya bingung gitu mau usaha apa. Boleh ya Bu ya, lihat kamera ya Bu ya sana ya. Ya intinya begini ya, kita jangan merasa takut ketika kita akan memulai usaha. Jadi kita bisa memulai usaha dengan apa adanya yang kita miliki dan fokus, terus belajar, jangan merasa kita itu sudah pintar. Dan kita harus
katakanlah satu, intinya kita jangan lupa kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kelancaran usaha kita, keberhasilan usaha kita, karena tanpa Allah kita bukan siapa-siapa, dan tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Itu saja untuk motivasinya, semoga bermanfaat untuk Sobat Pusluh semua. Nah, terima kasih Ibu atas motivasinya. Yang saya tangkap mulai aja dulu ya Bu Betul, ya. iya. Terus jangan lupa Sobat, kalau yang saya tangkap dari cerita-ceritanya Bu Lia selama saya ngobrol nih, akses informasi. Jadi kita tuh jangan berhenti untuk mencari informasi, mengikuti kompetisi. Nah, karena disitulah peluang-peluang pasar Betul. sangat terbuka lebar. Harus. Nah Bu, biasanya di akhir podcast itu saya suka pantun nih Bu. Nanti Ibu bilang cakep ya. Siap. Siap Sobat? Siap. Siap. Jalan-jalan ke desa Karangwangi. Jangan lupa pulangnya beli jamur musi. Sekian podcast kita hari ini. Semoga selalu menginspirasi. Rame. Untung rame Sobat. Nah Bu, sudah terima kasih sudah Ya, Neng, sama-sama. menemani saya ngobrol hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Sobat Pusluh yang sudah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share podcast kita ini ke teman-teman kalian semua. Dadah Sobat, sampai ketemu lagi. Bu, saya mau nyicip. Nyicip Bu, saya mau nyicip ya Bu ya. Ya silakan Neng, silakan. Berapa Bu harganya Bu? Kita jadi beda-beda sini ya. Kalau sampahnya dijual di Alfamart sama di Marketplace itu beda. Oh beda ya? Ya. Tuh. Jadi ada Cobain ya, yang Bu, ya? Iya silakan. Mau nggak? Kalau sampahnya di ini di Marketplace ini 20.000 Neng. Nah 20.000. Iya, termasuk ini Nah, juga guys. 20.000. Jalan-jalan ke desa Karangwangi. Jangan lupa belanja jamur musi. Sekian podcast kita hari ini. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu di episode. Salah. 3, 2, 1, action. Nah Bu, biasanya Bu kalau habis podcast tuh saya suka pantun dulu. Nah nanti Ibu bilang iya. cakep ya. Bilang cakep ya. Iya. Siap ya? Oke. Sobat? Siap ya? Jalan-jalan ke desa Mekarwangi. Cakep.